Apakah kamu menyelesaikan rapat lebih awal? Tanya Elisa saat Kelvin masuk ke dalam kantornya. Ayo kita makan siang bersama. Elisa mengangguk setuju. Lagi pula setelah tidur siang yang lama perutnya juga kelaparan. Bahkan saat mendengar tentang makan siang perutnya berbunyi. Ia malu karena Kelvin menatap ke arah perutnya saat mendengar geraman itu. Kamu pasti sudah sangat lapar. Elisa mengangguk. Iya, sampai-sampai aku bisa memakan seekor sapi secara utuh. Kelvin tertawa mendengar wanita yang tidak menunjukkan sisi anggun sama sekali di depannya. Baiklah, aku akan membiarkanmu makan sapi. Elisa mengira Kelvin bercanda. Namun 15 menit kemudian dia telah membawanya ke steakhouse termahal di kota ini. Saat sampai di ruang pribadi, ia terkejut dengan peserta lain yang sudah sampai di sana lebih dulu. Mereka tersenyum canggung dan tampak jelas nafas mereka masih belum ditata dengan baik dan ada butiran keringat di kening mereka. Semula mereka telah menunggu Kelvin di restoran Jepang, namun mereka mendapatkan kabar dari Sa bahwa makan siang diubah ke steakhouse. Mereka akhirnya pindah dengan tergesa-gesa karena tak ingin bos mereka menunggu. Istriku tiba-tiba ingin makan daging. Aku harap kalian tidak keberatan aku memindahkan tempat makan, kata Kelvin tanpa menyertakan kata maaf, seolah ia tak merasa bersalah sama sekali. Semua orang hanya bisa mengangguk dan memaksakan senyum tanpa berani menyuarakan keluhan. Sebagian dari mereka berusia 50 tahunan, namun harus berlarian agar sampai lebih awal dari bosnya. Kelvin membawa Elisa duduk di sebelahnya. Setiap kali Kelvin memperlakukan wanita ini, pandangannya akan menjadi hangat dan penuh kasih. Ini adalah restoran mewah yang akan menampilkan live cooking dari koki ternama. Mereka menata banyak daging kualitas terbaik dari Jepang, Australia, dan juga negara penghasil daging sapi terbaik lainnya. Menatap mereka memasak, air liur Elisa hampir menetes. Ada begitu banyak daging dengan tampilan merah segar dan kini mulai mengeluarkan bau menggoda setelah dipanggang. Kelvin mencubit kaki Elisa, membuat wanita itu berteriak karena sakit dan kaget. Aduh, semua mata kini tertuju pada Elisa, sementara Kelvin pelakunya membuang muka seolah ia bukan tersangka kekerasan rumah tangga. Nyonya, ada apa? Tanya salah satu dari dewan direksi. Tidak apa-apa, kakiku tiba-tiba kesemutan, terang Elisa dengan wajah yang merah. Setelah perhatian semua orang tak lagi teralihkan padanya, ia memelototi Kelvin sambil berkata dengan lirih, bagaimana kamu bisa melakukan hal itu dan membuatku malu? Tanya Elisa dengan gigi terkatup. Aku hanya berusaha untuk menyadarkanmu agar tidak menatap daging tadi seolah kamu singa kelaparan, bisik Kelvin. Elisa sangat kesal. Dia berniat untuk membalas Kelvin dengan mencubit kakinya, namun telapak tangannya segera ditangkap oleh pria itu yang menuntunnya ke arah pangkal kaki Kelvin. Pupil wanita itu melebar. Ia berusaha menarik tangannya sebelum berada di area terlarang, namun di bawah meja justru terjadi tarik-menarik tangan mereka berdua hingga tanpa sengaja memukul bagian bawah meja. Semua orang terjingkat, namun mereka bisa menebak apa yang terjadi. Jadi mereka hanya pura-pura tidak mendengar. Elisa merasa sangat malu. Ia yang marah berusaha menginjak kaki Kelvin, namun kakinya justru tertahan di antara kedua. Mata Elisa melebar. Pria ini benar-benar membuatnya kesal. Kelvin menyeringai. Setelah puas mengganggu Elisa hingga wajahnya merah, ia melepaskan tangan dan kaki wanita itu dari cengkeramannya. Makanan disajikan di depan mereka. Kelvin memotong-motong daging stik lalu mengarahkannya ke depan Elisa. Makan perlahan, aku bisa memotongnya sendiri. Elisa malu karena ada banyak orang di depan mereka.
Kamu adalah wanita yang ceroboh. Bagaimana jika pisau stik justru memotong tanganmu? Semua orang kembali terkejut, namun berpura-pura tak mendengar tampilan kasih sayang bosnya. Lagi pula pisau stik tidak begitu tajam, dan wanita ini sudah cukup dewasa untuk tak memotong tangannya sendiri. Namun bos mereka memperlakukan istrinya seperti ia wanita rapuh. Mereka berharap makan siang segera selesai agar mereka tidak merasa tertekan lagi di ruangan yang sama dengan pasangan ini. Aku akan ke kamar mandi, kata Elisa setelah ia makan. Ia berjalan keluar ruangan. Sebenarnya ada kamar mandi di dalam ruang pribadi, namun ia terlalu malu menggunakannya karena ada banyak orang di ruangan itu. Setelah ia sampai di kamar mandi dan akan keluar, ia tiba-tiba merasakan dorongan kuat yang membuatnya terjatuh ke lantai dengan tubuh yang mendarat lebih dulu. Elisa menatap wajah Rebecca yang tampak mengerikan dan ada kilatan cahaya dari belati tajam di tangannya. Wanita nakal, akhirnya aku bisa menemukanmu sendirian. Elisa tercengang. Ekspresi wanita ini menunjukkan bahwa ia seperti wanita gila yang siap mengamuk. Apa yang kamu inginkan? Aku merasa tidak memiliki masalah denganmu, tanya Elisa sambil memundurkan tubuhnya. Omong kosong, semua yang terjadi pada diriku sekarang adalah karenamu. 4 tahun lalu akulah yang mencampurkan afrodisiak ke dalam minuman Kelvin, namun kamulah yang mengambil keuntungan dan melahirkan anaknya. Seharusnya akulah wanita yang melahirkan anak Kelvin dan menjadi wanitanya sekarang. Kamu hanyalah wanita sialan yang telah memanfaatkan keadaan. Kamu janda dan wanita bekas yang sama sekali tidak cocok bersanding dengannya, maki Rebecca. Jantung Elisa berdetak dengan cepat. Ia bisa melihat kebencian mendalam di mata Rebecca dan aura pembunuhan. Itu karena kalian memang tidak ditakdirkan bersama. Ya karena itu aku akan membunuhmu jika aku tidak ditakdirkan bersama dengannya. Maka wanita sepertimu juga tidak. Rebecca mengayunkan belati tajam ke arah Elisa, sementara Elisa berusaha keras untuk menghindarinya. Namun wanita yang kehilangan kendali selalu memiliki kekuatan lebih hingga membuat Elisa kewalahan. Meski ia bisa menendang Rebecca terjatuh, namun wanita itu dengan cepat bangkit sambil menghunuskan belati itu ke arah Elisa yang masih tersengal-sengal setelah kewalahan membela diri. Brak! Rebecca tiba-tiba terjatuh ke lantai setelah sebelumnya menabrak dinding wastafel lebih dulu. Kelvin menendang wanita itu dengan kaki panjangnya dan datang tepat waktu. Tendangannya begitu kuat hingga kini Rebecca muntah darah dan terlihat lemas di lantai. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Kelvin. Ia sempat menyusul Elisa karena dia lama tidak kembali. Saat mendengar keributan di dalam kamar mandi, ia segera menerobos masuk. Elisa memeluk Kelvin dengan erat. Ia sangat ketakutan setelah apa yang baru saja ia alami. Kelvin mengusap punggung Elisa. Tidak apa-apa, aku di sini sekarang, tak akan ada lagi yang melukaimu. Saat Kelvin masih menenangkan Elisa, Rebecca telah meraih pisau yang terjatuh di lantai tak jauh darinya. Ia lalu bangkit dengan sisa-sisa tenaganya dan bersiap menancapkan belati ke punggung Elisa. Kelvin segera memutar tubuhnya ke posisi Elisa dan menjadikan dirinya sebagai perisai. Benda tajam menancap ke punggung Kelvin, membuat tubuhnya sempat tersentak. Telapak tangan Elisa yang masih memeluk punggung Kelvin merasakan cairan hangat mengalir mengenai tangannya. Kau? Elisa bertanya dengan mulut bergetar, sementara Kelvin hanya menyeringai dan masih bersusah payah untuk tersenyum. Aku baik-baik saja. Rebecca yang menyadari ia telah salah menusuk saat melihat belati tertancap di punggung Kelvin dengan genangan darah. Matanya membelalak lebar dan ia ketakutan sekaligus khawatir. Dia tidak berniat untuk melukai pria ini, orang yang sangat ia cintai dengan obsesi tinggi. Kelvin, kamu berdarah.
kata Rebecca gemetar. Kelvin berbalik dan menatap Rebecca dengan tatapan membunuh. Meski ia merasakan sakit yang tajam di punggungnya, namun dia masih bisa menendang Rebecca sangat keras, hingga wanita itu tak sadarkan diri setelah terpental dan punggungnya menabrak dinding dengan keras. Elisa tak peduli pada Rebecca saat dia akhirnya melihat pisau dan tubuh Kelvin yang berlumuran darah. Kakinya menjadi lemas. Ia mengalungkan lengan Kelvin ke bahunya. "Ayo kita ke rumah sakit," ajak Elisa memapah Kelvin dengan sisa tenaga dalam dirinya. Ia berusaha kuat meski kakinya seperti jeli. Dia harus membawa Kelvin segera ke rumah sakit. Bulan datang bersamaan ketika Elisa baru saja sampai memapah Kelvin dengan perlahan menuju ke depan. Setelah mendapatkan penanganan di rumah sakit, Kelvin dipindahkan ke ruang VVIP. Selain mendapatkan jahitan di luka tusuknya, ia juga kehilangan banyak darah dan harus mendapatkan transfusi darah. Lelaki yang berada di atas ranjang itu kini terbaring dengan wajah yang pucat. Ia tampak rapuh, hampir tidak ada jejak dari ekspresi dingin dan menakutkan yang selalu ia tunjukkan. Saat Kenan dan Michael masuk, mereka melihat wanita di samping ranjang memegangi tangan Kelvin sambil menangis. Hidung Elisa telah merah seperti badut dan matanya bengkak. Ia tak berhenti menangis sejak Kelvin di ruang operasi. "Apakah dia belum siuman?" tanya Kenan. Elisa menggeleng. "Belum, aneh sekali. Ia seharusnya segera bangun. Dokter mengatakan ia hanya mendapatkan bius lokal untuk mendapatkan jahitan." Elisa tertegun. Ia lalu menatap pria di atas ranjang dengan tatapan yang menyelidik. "Apakah kamu selama ini sadar dan mempermainkanku dengan pura-pura masih belum sadar?" Sebelumnya Elisa sangat ketakutan. Ia menunggu Kelvin 1 jam lebih di sampingnya karena takut pria ini tak akan membuka matanya lagi. Bulu mata panjang Kelvin berkibar dan ia membuka matanya perlahan. "Aku tidak dibius, namun aku terlalu lemah setelah kehilangan darah, jadi aku mungkin tanpa sadar telah tertidur," kata Kelvin berbohong. Ia sadar sejak dirinya dipindahkan ke ruang perawatan, namun saat ia mendengar Elisa terisak sambil memegangi tangannya, ia ingin pura-pura tak sadarkan diri sedikit lebih lama. Dia berharap bisa mendengar kata-kata kasih sayang Elisa untuk membuatnya, tapi Kenan menghancurkan semuanya, membuat Kelvin memiliki keinginan untuk menjahit mulut pria ini. Saat Kenan menyadari tatapan permusuhan dari Kelvin untuknya, ia menjadi gugup. Michael di sisi lain tertawa dan berbisik ke telinga Kenan, "Apakah kamu bodoh? Kelvin tidak pura-pura tidur tanpa memiliki tujuan. Ia pasti ingin mendengar pernyataan cinta Elisa." Kenan mengerutkan keningnya. "Bagaimana kamu bisa tahu? Jangan bicara omong kosong." "Hei, aku adalah seorang aktor dan adegan seorang wanita mengatakan banyak pernyataan kasih sayang saat kekasihnya terbaring tak sadarkan diri. Sudah sering aku lihat dan juga mainkan." Kenan terdiam kali ini. Ia tidak bisa lagi berkata-kata dan menelan ludahnya dengan kasar saat hawa dingin mulai menjalari punggungnya. "Kau tamat sekarang," bisik Michael dengan seringnya ejekan. Kenan tahu harus memperbaiki kesalahannya, jadi dia dengan segera menghampiri Kelvin yang saat ini masih dibantu minum oleh Elisa. "Aku bersyukur kamu baik-baik saja. Dokter mengatakan jika luka itu 1 senti lebih dalam lagi masuk ke dagingmu, maka kamu tak akan terselamatkan. Kamu juga kehilangan banyak darah. Lihatlah, bahkan aku menyumbangkan darahku untukmu," kata Kenan sambil menunjukkan plester luka kecil di tangannya. Kenan ingin menyelamatkan diri dari murka Kelvin menggunakan kebaikannya yang baru saja mendonorkan darah untuknya. Raut wajah Kelvin mengedur setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Kenan. "Jika kalian cukup punya waktu luang, kenapa tidak menangani apa yang belum bisa aku tangani?"
Tanya Kelvin. Michael tahu apa yang dimaksud Kelvin. Pertama, pria ini mengusir mereka karena mengganggunya dengan Elisa. Dan yang kedua, mereka harus menangani masalah Rebecca untuk Kelvin. Baik, kami akan pergi. Saat semuanya beres, kami akan menghubungimu, kata Michael. Kenan menatap Elisa. Tolong jaga dia dengan baik. Lukanya tidak boleh basah dan ia sangat lemah. Jadi kamu bahkan harus membantunya saat ia pergi ke kamar mandi. Wajah Elisa menjadi kaku dan kehilangan kata-kata. Sementara Kenan berbalik sambil menyeringai. Ketika di luar ia berkata pada Michael dengan rasa bangga, "Apa kau mengatakan hal yang benar barusan?" Michael menarik nafas dalam sambil mengangguk. "Ya, kali ini mulutmu sedikit bermanfaat." Aku tidak melihat lagi di mata Kelvin keinginannya untuk menjahit mulutmu. Syukurlah. Sekarang apakah kita akan pergi ke kantor untuk menangani pekerjaan Kelvin? Michael memutar bola matanya pada Kenan dengan ekspresi yang tampak frustasi. "Jangan terlalu banyak minum alkohol. Sepertinya otakmu mulai menciut. Kalau masalah kantor, Kelvin bisa menyerahkannya pada Zah. Dia ingin kita menyelesaikan masalahnya dengan Rebecca." Kenan tersenyum dengan ekspresi bodoh hingga tampak gusinya. Michael merasa jijik melihat itu dan segera berjalan lebih cepat. Mereka tiba di ruang perawatan Rebecca. Tak lama kemudian, gadis itu sendirian di ranjang pesakitan. Sebagai wanita yang selama ini hidup dengan megah, kini ia justru berakhir di ruang perawatan kelas 3 dengan banyak pasien sekaligus. Ia sendirian dan tak memiliki siapapun yang menjaganya. Dua pria kini berdiri di depan ranjang Rebecca dan menatap wanita itu dalam-dalam. Seorang wanita tua yang telah menjaga suaminya dengan ranjang tepat di sebelah Rebecca berkata dengan antusias, "Nona, akhirnya penjagamu datang. Mereka bahkan terlihat begitu tampan. Mana di antara mereka yang kekasihmu?" tanya wanita tua itu. Rebecca melirik wanita tua cerewet itu. Di sebelahnya, ia telah bosan setengah mati pada betapa berisik wanita ini sejak tadi. Ia terus bertanya kenapa ia sendiri dan tidak memiliki seseorang untuk menjaganya. Kini ia bahkan membuatnya semakin gusar karena yakin perkataannya barusan akan menyinggung dua pemuda berkuasa di depannya. "Mereka bukan nenek tua. Mumpung kamu berada di rumah sakit, tolong periksakan mata Anda. Tidak mungkin di antara kami yang buta untuk mau menjadi kekasihnya," kata Kenan. Mulutnya selalu tajam dan licin. Ia tidak takut menyinggung siapapun kecuali Kelvin. Meski mereka sama-sama berasal dari keluarga berpengaruh, namun Kelvin adalah level yang berbeda. Wanita tua itu menatap ke arah Rebecca. Menurutnya wanita ini tampak di atas rata-rata kecantikan pada umumnya. "Pemuda, jangan berkata seperti itu. Ia sakit dan kamu akan melukai hatinya. Lagi pula menurutku ia wanita yang cantik." "Bah, dia adalah kecantikan yang beracun," sahut Kenan dengan ekspresi jijik. Rebecca mencengkeram selimut di atas tubuhnya. Ia dipenuhi rasa kebencian mendengar ejekan padanya. Namun di sisi lain, ia juga ketakutan pada dua pria ini. "Rebecca, apakah kamu sudah baik-baik saja? Sepertinya aku harus memindahkanmu ke ruang lain," kata Michael. Wajahnya menunjukkan seringai yang menakutkan hingga membuat punggung Rebecca merinding ketakutan. Ia menggelengkan kepalanya dengan putus asa untuk menunjukkan penolakan. "Aku baik-baik saja dengan ruangan ini," katanya dengan suara yang bergetar.